Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tita Nurhayatun, NIM 51816111008. Saya akan menjawab tugas dari matkul Bisnis Internasional. Bagian A. Pertama, relokasi dan refocusing anggaran. Hal ini dilakukan diantaranya melalui program bantuan untuk pasar rakyat dalam menangani dampak COVID-19. Kedua, dengan menjaga stabilitas harga dan jaminan stok barang kebutuhan pokok, diantaranya melalui deregulasi kebijakan terkait pangan dan menjamin kelancaran distribusi barang kebutuhan pokok. Ketiga, pengamanan menyediakan alat kesehatan, diantaranya melalui relaksasi impor alat pelindung diri atau APD dan masker. Keempat, pemberian stimulus ekonomi non-fiskal, diantaranya penerbitan surat keterangan asal atau SKA, barang ekspor melalui penerapan akvisit, signatur, dan stamp. Kelima, pengawasan barang beredar dan jasa dalam perdagangan daring. Selama masa pandemi, Kemendak telah menutup akun pedagang daring yang menjual alat kesehatan seperti masker, hand sanitizer, dan virus shoot out dengan harga yang sangat tinggi dan berkualitas rendah. Bagian B. Yang tidak kalah penting adalah mempelajari hukum perdagangan, hak cipta, dan perlindungan konsumen di luar negeri. Hal ini berkaitan dengan lancar tidaknya aktivitas bisnis yang sedang dijalankan di kemudian hari. Selain itu, jangan lupa untuk melakukan analisis rantai nilai atau flow chain dari bisnis seperti supplier, distribusi, kompetitor, dan lainnya. Dengan begitu, bisnis yang dijalankan di luar negeri bisa menjadi bisnis yang berkelanjutan. Bagian C. Pertama, tekstil, kebutuhan rumah tangga, manufaktur, industri gula. Bagian D. Diplomasi Indonesia menghadapi kebijakan Renewable Energy Directive atau RED. 2. Uni Eropa terhadap ekspor crude palm oil atau CPO Indonesia. Uni Eropa merupakan kawasan yang gencar mengembangkan biofuel yang berasal dari energi terbarukan dan berasal dari minyak nabati. Salah satu bahan dasar biofuel tersebut adalah minyak sawit mentah atau crude palm oil, di mana Indonesia memiliki perkebunan kelapa sawit terbesar di dunia, dan Uni Eropa merupakan salah satu negara yang melakukan impor CPO ke negara-negara di kawasan Eropa. Sedangkan sebagian besar minyak nabati yang diproduksi oleh Uni Eropa adalah minyak nabati yang berasal dari minyak biji bunga kanola yang berjumlah 90%, sementara minyak nabati lainnya yang diproduksi oleh Uni Eropa berasal dari bunga matahari dan kedelai. RED tampaknya menjadi suatu penghalang perdagangan yang bisa dilakukan oleh Uni Eropa sebagai proteksionis dalam melindungi komoditas dalam negerinya, yang dapat kita lihat dari dimasukkannya indikator jumlah emisi, transportasi, dan bahan baku violet ke dalam RED. Para pemimpin Uni Eropa juga telah melakukan negosiasi untuk menyelesaikan daftar RED. Negosiasi antara Komisi Eropa, Parlemen Eropa, dan Dewan Uni Eropa untuk menyetujui teks kompromi RED final ini dikenal sebagai trilogue. Dalam negosiasi trilogue dapat membahas apakah akan melarang biofuel minyak sawit atau tidak, yang menjadi isu penting, dan dari sinilah keputusan final akan diambil. Jika kompromi tercapai, keputusan final akan didukung oleh suara di Parlemen Eropa dan kesepakatan di Dewan. 8 tahun 2018, upaya yang dilakukan Indonesia juga melakukan diplomasi government to government dengan Uni Eropa dan mengirimkan beberapa perwakilan peneliti dari beberapa negara di Uni Eropa agar melakukan penelitian industri kelapa sawit Indonesia dan melihat langsung bagaimana keadaan industri kelapa sawit Indonesia. Tentunya dalam hubungan diplomatik antara negara akan dapat dampak negatif dan positif bagi kedua negara berlangsung, tergantung dari bagaimana kedua negara tersebut menanggapi dampak positif dan negatif dari diplomasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.